Bagaimana caramu ketika kamu sekarang berada di dunia di mana AI terus berkembang? Sebagai seorang penulis, pastinya ada rasa cemas, pastinya ada rasa khawatir karena sekarang AI terus berkembang. Kita lihat Cloud sudah bisa menciptakan carousel dengan tulisan yang sangat bagus, desainnya juga memikat. Selain itu juga Canva juga bisa kita suruh untuk membuat presentasi hanya dengan memberikan beberapa prompt. Ditambah lagi ChatGPT dan Gemini terus berkembang juga seiring dengan kebutuhan dari usernya. Lantas, bagaimana dengan masa depan kita sebagai seorang penulis? Di episode kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa bersikap stoik supaya bisa tetap tenang dan berkarya dengan pikiran dan juga, ya, kalau saya bilang sih meskipun mungkin ini tidak ngefek-ngefek amat ya buat menghilangkan stres, paling tidak kamu bisa mengatur responsmu. Semoga dengan podcast sederhana kali ini kamu bisa menciptakan produktivitas menulis dengan lebih bahagia. Kalau kalian pengen tahu apa isu stoik atau stoicism, kalian bisa cari deh di Google atau cari di AI. Intinya stoik adalah bagaimana cara kita mengatur respons. Entah itu ketika kita sedang marah, ketika kita sedang bertemu dengan situasi yang tidak menyenangkan, ataupun yang bahagia. Kalau bisa dibilang, banyak orang yang kadang salah kaprah soal bersikap stoik. Karena beberapa orang menganggap bahwa bersikap stoik berarti menjadi berdarah dingin. Menjadi stoik berarti orang itu tidak punya empati karena dianggap mengabaikan perasaan sesungguhnya. Padahal itu salah, salah besar. Coba deh kalian baca literaturnya lebih banyak atau cari tahu di Perplexity atau Cloud gitu ya. Kalian kan sudah pakai AI sekarang kan? Di situ bisa dijelaskan bahwa menjadi stoik itu justru menjadi aware dengan apa yang kita rasakan. Kalau kamu marah, ya kamu marah. Kamu sedih, ya kamu menangis. Ketika kamu bahagia, kamu memeluk kebahagiaan itu. Tetapi perbedaannya adalah dengan stoik kamu bisa mengontrolnya hingga tidak terlalu berlebihan. Makanya ada pepatah bilang bahwa apapun yang berlebihan itu tidak sehat. Mau itu olahraga ataupun makan yang sehat misalnya. Orang yang pikirannya cuma pengen vegan, hidupnya sehat, sama sekali tidak membutuhkan karbo atau daging misalnya. Ada kok kejadian influencer luar negeri yang hampir seumur hidupnya ketika dia memutuskan menjadi vegan, dia memutuskan untuk makan buah dan sayur-sayuran. Akhirnya dia meninggal karena malnutrisi. Kalau misalnya kita terlalu banyak berolahraga, ya akhirnya badan kita bisa capek, tidak ada momen untuk istirahat, dan ini berbahaya untuk otot dan sendi-sendi. Ini juga sama dengan perasaan manusia. Misalnya kamu sekarang bersedih, kamu sekarang bahagia ataupun marah, stoik tidak menyuruhmu menghapus perasaan itu. Mereka memahami itu. Jadi kita diminta untuk merasakan dan mengetahui, justru dengan kita merasakan emosi itu dengan nyata, kita menjadi sebenar-benarnya manusia. Cuma yang diatur adalah berapa lama kita akan tenggelam dalam emosi tersebut. Berapa lama kita akan merespons tindakan yang berdasarkan emosi tersebut. Misalnya, kamu lagi bahagia banget, akhirnya kamu menjadi royal. Tapi kalau kamu tidak mengontrol ini, nggak kamu royal, membelajarkannya untuk dirimu sendiri atau orang lain, ya akhirnya boros. Dan akhirnya sedih karena uangmu habis. Atau misalnya kamu mengalami kesedihan dan amarah. Kamu merasa sedih, tapi ternyata kamu tenggelam sampai 1 minggu misalnya. Ya efeknya kehidupanmu sehari-hari jadi terpengaruh, mungkin kamu juga akan menyakiti orang lain tidak sengaja karena kamu menyebarkan emosi negatif terlalu lama. Jadi, yang perlu kamu lihat adalah responsmu. Setelah kamu sadar bahwa kamu di dalam situasi emosi yang berlebihan, entah itu yang positif atau yang negatif, kamu bisa merasakannya dalam beberapa saat, lalu atur kembali menjadi netral. Inilah yang dinamakan stoicism atau stoik. Lalu bagaimana caranya kita membawa sikap stoik ini di tengah perkembangan AI? Yang pertama adalah
kamu harus memberi label dulu pada emosimu. Misalnya, sekarang kamu jadi penulis. Apakah kamu seorang content writer atau kamu seorang penulis fiksi? Apa yang kamu takutkan? Nah, yang kamu takutkan ini labelnya harus jelas dulu. Misalnya, kalau content writer, oh aku takut jobnya berkurang. Kalau fiction, oh aku takut kalau misalnya banyak penulis novel pakai AI yang lebih laku dari aku. Tulis itu, beri nama. Jangan cuma mikirin aku takut A, aku mungkin takut B. Kamu harus yakin dulu. Ketakutan yang memakan porsi pikiran dan emosimu yang paling besar itu apa? Setelah tahu, baru kita masuk ke step yang kedua. Step yang kedua adalah kamu harus tahu bahwa AI juga dibikin oleh manusia. Justru disinilah saatnya kamu semakin mengulik AI. Dulu saya juga berpikir bahwa AI akan merusak aktivitas saya sebagai seorang penulis. Tapi ternyata sekarang AI menjadi sahabat brainstorming saya. Setelah saya tahu dan juga mengulik-ulik AI itu sendiri. Jadi, coba kamu kasih prompt pada AI, entah kamu pakai Gemini atau yang lain. Kamu kasih prompt, kalau kamu content writer, suruh dia untuk membuat artikel dengan niche dan juga topik dan keyword tertentu yang udah kamu pernah kerjakan. Lalu kamu lihat patternnya. Apakah tulisannya sudah sesuai dengan apa yang kamu mau? Atau misalnya kalau sudah mendekati bagus, kamu juga perlu lihat apa yang bisa kamu perbaiki supaya lebih humanis. Kamu membuat dummy project untuk beberapa klien dengan target audiens yang berbeda-beda. Lalu kamu bandingkan dengan hasil yang kamu bikin sendiri. Kamu nulis dulu sendiri tanpa ChatGPT atau Cloud misalnya, kemudian kamu suruh AI untuk mengerjakannya. Lalu kalian compare. Kamu bisa lihat mana dari AI yang tidak bisa dibikin. Yang pertama adalah humanisasi, pengalaman atau authority, dan juga pastinya bagaimana cara menyusun kalimat supaya tidak AI banget. Nah, kalau kalian sering membaca atau melihat teks yang dibikin AI, lama-lama kalian akan tahu kok. Apalagi kalau misalnya kamu adalah seorang penulis yang sudah pandai atau mahir tanpa AI. Justru ini yang saya sarankan. Buat kalian yang sekarang masih penulis pemula, jangan sampai berlatih menulis dengan AI. Karena ini akan membuat kalian kehilangan feel sebagai seorang penulis manusia. Dan kalian juga bisa kalah gitu sama AI. Justru inilah yang akhirnya kalah sama AI. Karena mereka nggak punya skill tanpa menggunakan AI. Ketika kamu sudah pandai menulis tanpa AI, sudah mendapatkan feedback dari penulis senior atau profesional dan editor atau mungkin pembaca mahir, kamu jadi tahu bagaimana cara memperbaiki tulisanmu. Baru kamu bisa menggunakan AI. Karena sangat berbahaya sekali kalau kamu latihan menulis, belum matang, ujuk-ujuk pakai AI. Nah, yang ketiga adalah kamu harus belajar untuk mengatur respons. Jadi misalnya tiap kali kamu khawatir berlebihan, kan kamu udah tahu nih yang bikin kamu khawatir itu apa. Coba kamu tutup dulu laptopmu, tutup dulu buku dan alat kerjamu, kemudian lakukan latihan napas atau meditasi. Ya, ini mungkin tidak langsung menyembuhkan sumber kecemasan. Tapi sebenarnya kalau saya bilang, ketika kita berada di situasi ketika teknologi itu berkembang, setiap manusia pasti merasakan kecemasan yang sama. Saya baru saja membaca buku Future Skills by Pertu Polonen, seorang saintis dan juga penemu. Jadi di sini dia menjelaskan kemampuan-kemampuan apa saja yang perlu kita miliki supaya bisa bersaing dengan AI atau teknologi. Semuanya itu sebenarnya general gitu ya. Umum-umumnya aja, misalnya kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk punya rasa ingin tahu yang lebih, belajar, lalu juga kreatif, melihatkan ide sehingga kita bisa menjadi apapun atau berkembang menjadi kreator dengan niche yang berbeda-beda sesuai dengan skill yang kita mau. Jadi justru di saat inilah kamu perlu untuk mengeksplorasi dirimu. Kamu udah latihan napas nih, kamu udah latihan meditasi. Kalau saya sih biasanya latihan 5 menit atur napas, tahan 4 kali, lalu hembuskan 4 kali, tarik napas 4 kali lagi sambil visualisasi kata-kata positif. Itu yang saya lakukan.
Lalu saya juga bergerak, saya rajin olahraga, sehingga tidak hanya memikirkan soal AI. Selanjutnya ya pastinya saya belajar, saya menekuni AI itu sendiri. Hingga saya bisa menemukan celah, oh ternyata AI ya begini-begini aja gitu kan. Saya lalu mengembangkan skill yang lain selain menulis, mulai dari berbicara, kemudian juga mungkin storytelling yang pengen saya perdalam dengan menggunakan data. Ini juga sedang saya pikirkan. Tapi sekarang saya sedang fokus untuk SEO dan lain-lain. SEO yang bersahabat dengan AI. Memang kita mau nggak mau harus beradaptasi, kita harus mau punya rasa ingin tahu yang lebih. Dengan rasa ingin tahu yang lebih, kamu akan memiliki dorongan untuk mempelajari hal yang sempat kamu tidak sukai. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, dulu saya tidak suka yang namanya teknologi informasi. Tapi setelah akhirnya saya belajar ngeblog, rasa ingin tahu saya berkembang, dan sekarang saya menjadi seorang SEO content writer. Sekarang, buat kamu yang dengerin podcast ini, apakah kamu masih ingin tenggelam dalam perasaan-perasaan negatif karena perkembangan AI? Semuanya memang tidak mudah untuk kamu ubah dalam hitungan detik. Tapi dari beberapa strategi yang saya sebutkan sebelumnya, ketika kamu lakukan secara kontinu, ini bisa mendorongmu untuk mulai bergerak dan mengatur respons. Dan sebenarnya ini bisa terjadi kapanpun. Mungkin 10 tahun lagi AI bubble sudah tidak ada, akan ada teknologi baru lagi, yang mau nggak mau kita harus beradaptasi, kita belajar lagi. Kita hanya akan berhenti belajar ketika kita memutuskan untuk berhenti. Atau ketika kamu mati. Semoga podcast ini bisa menjadi sebuah insight yang bagus buatmu, terutama buat penulis. Dan kalau ada pertanyaan, silakan kamu kirimkan lewat, mungkin kamu kenal saya lewat grup Telegram atau lewat DM Instagram, langsung aja kontak saya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.